وإخواني وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita sampai pada hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Dan hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini untuk memperbanyak amalan-amalan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya dengan baik dan benar sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan tentu kita semua berpuasa dan mengharapkan kebaikan yang besar, pahala yang besar dari puasa kita. Maka kita pun berusaha untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya, agar puasa kita tidak rusak dan tidak batal. Namun terkadang kita hanya fokus dalam bagaimana agar puasa kita tidak batal. Kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan semisalnya. Namun banyak dari kita yang lalai dari sesuatu yang sangat penting pula, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, namun pahala puasanya hilang. Inilah yang perlu kita perhatikan. Maka oleh karena itu perlu untuk kita ketahui perkara tersebut agar kita bisa menyelamatkan puasa kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'im hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Ada orang-orang yang berpuasa, namun yang ia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan rasa haus. Hanya capek dan haus yang ia dapatkan. Sementara berita gembira, balasan yang besar, pahala yang besar, pahala yang agung bagi mereka yang berpuasa tidak ia dapatkan. Maka kita pun bertanya-tanya, apa yang menyebabkan itu semua? Kenapa bisa terjadi? Maka perlu kita untuk mengetahui sebabnya. Dalam hadis yang lain, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang berpuasa, namun ternyata puasa tersebut hanya juga berefek kepada lelah dan haus saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak juga meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, membohongi orang, menyakiti orang, padahal ia berpuasa. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, tidak perlu terhadap perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman. Artinya, Allah tidak membutuhkan puasa orang tersebut. Dia berpuasa, namun perbuatan buruknya jalan terus. Dia berpuasa, tetapi maksiatnya jalan terus. Dia berpuasa, tapi menyakiti orang, mendustai orang jalan terus. Maka puasa-puasa tipe seperti inilah. Inilah puasa yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa-puasa yang pahalanya akan hancur, akan hilang. Kenapa? Karena orang tersebut hanya memandang puasa itu hanya dengan tidak makan dan tidak minum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu bukanlah hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi
menahan diri dari perbuatan-perbuatan rafas, yaitu perbuatan-perbuatan buruk juga. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita perhatikan perkara ini, bahwa pembatal puasa itu ada dua. Ada pembatal puasa secara kewajiban, ada pembatal pahala puasa. Bila kita tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita sah. Tetapi itu belum aman sampai kita betul-betul menjauh dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Termasuk yaitu perkara-perkara yang mungkarat, yaitu perkara-perkara yang mungkar-mungkar yang mesti kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, menjaga kita semua untuk bisa beribadah, berpuasa dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, sesuai dengan apa yang diperintahkannya, dan dijauhkan kita dari puasa-puasa orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang hanya mendapatkan rasa haus dan lapar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.